Karo, Sumatera Utara. Saripin Bangun, seorang ASN, meminta kepada pemerintah Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara untuk segera membayar gajinya selama 2 tahun yang belum sama sekali diterimanya. Saripin Bangun bekerja di salah satu instansi dinas, yaitu Dinas Pemukiman Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Karo. Setiap melakukan pelaporan dan pengaduan terkait masalah gajinya, selalu mendokumentasikan oleh beliau, baik itu di instansi pemerintah Kabupaten Karo, Kapolres, Polda, dan sampai ke Jakarta sekalipun. Hal ini dilakukan demi mendapatkan hak yang seharusnya dimiliki atau didapatkannya. Selamat pagi ya, hari ini tanggal 8 Juli 2024 ya, pukul 7 pagi ya, sebentar lagi kita akan upacara hari Senin ya, jadi menyangkut gaji saya di kantor Bupati Karo sampai hari ini belum dibayarkan ya, menyangkut pemberhentian ya, saya kasus tidak berencana ya, jadi PNS ASN di Indonesia kasus tidak berencana tidak bisa diberhentikan ya, saya hanya undang-undang ITE dan surat aktif saya sudah ada dari kepala dinas saya ya 23 Juni 2023, jadi saya sudah dinas 1 tahun 4 bulan ya, gaji saya belum dibayarkan. Jadi gaji saya total 144.500.000 belum dibayarkan ya, 144.500.000 belum dibayarkan Pemkab Karo ya, jadi kita mohon kepada Bapak Menpan RB ya, Mendagri ya, Bapak Presiden ya, karena ASN saya, PNS saya masih aktif di Badan Kepegawaian Negara Jakarta ya, jadi seorang PNS kalau kasus tidak berencana tidak bisa ya, tidak berencana itu undang-undang ITE, menabrak KDRT ya, kasus berencana itu membunuh, korupsi ya, narkoba itu bisa diberhentikan ya, jadi saya tetap berjuang ya atas gaji saya dan ASN saya ya, jadi saya upacara hari ini, hari Senin 8 Juli 2024 ya, pukul 7 pagi ya, dan kepala kepegawaian Sekda Karo, Bupati Karo ya, untuk bertemu aja pun susah ya, mereka tidak menerima ya kalau saya datangi ya, Bupati Karo, Sekda Karo, dan kepala kepegawaian Karo tidak mau menerima saya. Bupati Karo, Sekda Karo kalau hari ini ya Juli 2024 memindahkan ASN aja ya tidak bisa lagi ya, kecuali izin Mendagri sama Menpan RB. Artinya apa ya, seorang bupati itu punya keterbatasan ya, tidak bisa serta-merta mempunyai hak terhadap ASN PNS Indonesia. Dan Bupati Sekda Karo Kabupaten Karo Sumatera Utara paling tinggal beberapa hari lagi ya, ya, jadi mencuah-cuah dari Kabupaten Karo, kantor Bupati Karo Sumatera Utara mencuah-cuah kasus apa ini baru saja nih di Kabanjahe Tanah Karo, namanya Saripin Bangun, itu kena 4 tahun, 2 tahun kena pasal 28 ayat 2, kasus yang sama di Facebook yang sama, udah kena pasal 28 ayat 2, sudah menjalani hukuman, kena lagi dia, dibawa lagi ke Saripin Bangun itu, dibawa lagi kena pasal 27 ayat 3. Padahal itu juga tidak masuk di dalam undang-undang ITE yang seperti yang kita ungkapkan dalam pedoman. Tapi itu yang terjadi. Jadi memang sekarang ini banyak kadang-kadang melibatkan orang-orang hebat di daerah-daerah tertentu. Ada yang tadi Aceh, tadi orang hebat di Aceh, orang kuat di Aceh, ini di Kabanjahe yang dekat-dekat sini gitu ya. Ada juga di Batam ini orang kuat juga di Batam yang, nah orang kuat ini ketika kemudian di dunia hukum kadang-kadang tadi interpretasinya sesuai dengan kepentingan ini. Makanya Presiden mengatakan bahwa undang-undang ITE kalau memang masih diinterpretasi macam-macam, revisi, harus direvisi. Saripin Bangun, saya berasal dari Kota Brastagi. Pertama-tama saya adalah korban kriminalisasi Undang-Undang ITE Indonesia. Saya dikepung 20 oknum polisi dengan
tengah malam saya tinggalkan istri saya di rumah dalam keadaan pingsan. Saya diperiksa sampai jam 4 pagi. Saya tergeletak sampai 7 jam tidak sadarkan diri sehingga saya stroke. Saya terima, saya tulus 4 tahun penjara. Saya bebas 21 Maret 2023. Saya mau kembali dinas. Sampai hari ini saya sudah 11 bulan dinas. Sampai hari ini gaji saya sebagai pegawai negeri sipil dirampok 100% oleh pemerintahan Kabupaten Karo. Kalau itu benar, Anda diperiksa dengan cara itu, disiksa dan macam-macam tanpa prosedur, itu merupakan pelanggaran HAM. Siapa pelakunya yang menyiksa saudara dengan cara sewenang-wenang, itu bisa diinvestigasi, bisa diselidiki oleh Komnas HAM. Kalau saudara belum dipecat, kok gajinya tidak diberikan? Nah, itu tindak pidana sendiri dari pejabatnya. Ini bisa diusut ini. Bisa diusut ini. Saudara belum pernah diberhentikan. Berarti gaji terus mengalir. Berarti itu masuk ke kantong siapa itu harus dicari. Ini korupsi tersendiri. Selamat siang Pak Bangun, dalam rangka apa hari ini datang ke Polda Sumut? Ya, selamat siang ya. Saya Saripin Bangun dari pemerintahan Kabupaten Karo ya, dari Tanah Karo ya. Ini lagi di Polda Sumatera Utara ya, 8 Mei 2024 ya, di mana saya tetap masih dalam rangka memperjuangkan hak saya ya, gaji saya. Ya, kalau cerita hukuman penjara, banyak orang ke penjara, banyak. Ya, jadi saya kasus Undang-Undang ITE ya, non kriminal murni ya, sudah selesai. Ya, sudah selesai saya jalani ya. Wajib saya, hak saya terima kembali. Saya seorang ASN ya, jadi tidak layak ya seorang bupati menghentikan gaji saya 100% ya. Sudah 1 tahun 10 bulan gaji saya dihentikan 100%. Ya, hampir ya 131 juta. Mana ya gaji ke-13 saya, mana ya baru THR saya ya, THR saya di mana 2 tahun sudah dirampas ya. Kalau cerita ya banyak ya, ini saya sebutkan banyak ya. PNS kasus narkoba, itu narkoba kasus kriminal ya murni, tapi saya tidak menyebutkan si A si B, tapi banyak sekarang juga ada di penjara. Tapi jangan dijolimi ya, saya sudah selesai di luar lagi dijolimi lagi saya, hukuman kedua ini ya. Jadi ya, kembalikan hak saya ya, mana gaji saya ya. Apalagi Mei 2024 seorang bupati untuk memindahkan seorang PNS saja tanpa seizin Menpan RB sama Menteri Dalam Negeri tidak bisa ya. Artinya apa ya, seorang bupati itu punya keterbatasan ya, karena kita di bawah naungan Badan Kepegawaian Negara di Jakarta, di bawah naungan Kementerian Dalam Negeri, kita di bawah naungan Menpan RB ya. Jadi saya ini kedua kalinya ya dimintai keterangan ya, wawancara oleh ya bagian kriminal ya, karena Bapak Mahfud MD ini menyebut pidana ya, tapi ya saya bagian tipikor tadi. Kenapa? Itu uang negara ya, menyangkut uang negara ya, gaji saya dari negara. Saya sampai hari ini tidak pernah melanggar peraturan pemerintah ya, jadi tidak ada hak bupati memberhentikan saya sebagai PNS. Kenapa? Saya kasus non kriminal murni ya, kasus kriminal murni aja ya, kriminal murni, maling ya, korupsi ya, membunuh. Saya bukan ya, jadi saya minta ke Bupati Karo ya, Sekda Karo ya, tolong kembalikan hak saya ya. Terima kasih Bapak-bapak Polda Sumatera Utara. Semoga saya berjuang cukup di Polda ini aja ya, tidak mesti ke Jakarta lagi, ke Mabes, ke Menpan RB, Kementerian Dalam Negeri ya. Saya berharap di Polda selesai ya, di Polda menyangkut gaji saya ya, hak-hak saya yang dirampas ya, dijolimi ya. Terima kasih. Mudah-mudahan salam dari Polda Sumatera Utara. Ya, selamat pagi ya, menjuah-juah dari Tanah Karo Simalem ya, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ya, dari dinas saya ya, dari kantor saya, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman ya, Kabupaten Karo
Nih ya, jadi saya lagi di kantor pagi ini ya, 16 April 2024 ya. Jadi saya agak lemas ini ya, belum sarapan ya, itu biasa ya, pejuang aja dulu di hutan nggak makan ya. Tapi yang paling berat ya, paling berat bagi saya ya, ini mohon ya, kalau Bupati ini udah capek saya manggil-manggilnya ya, kepada Bapak Menteri ya, Menpan RB, Menteri Dalam Negeri ya, Bapak Joko Widodo ya. Anak-anak saya ini 2 SMA ini udah minta berhenti dia ya, jadi minta ditunda setahun nggak sekolah ya, udah tamat SMA mau kemana coba kalau nggak ada biaya ya. Jadi gaji saya ratusan juta ya, kalau nggak salah saya hitung 115 juta ya, belum lagi gaji 13 ya 2 tahun. THR lagi ya, THR juga, THR 2023 nggak saya terima, THR 2024 ya. Jadi ini ya tanggal 16 April ini ya 2024 saya absen ya, absen lagi ke kantor ini ya. Jadi aduh, tidak perlu lagi saya ceritakan pahit-pahit ya. Jadi bensin pun kadang ya udah 200 kali minyak mobil itu res ya, ya karena nggak bisa air ya, nggak ada air bensin ya. Jadi ini saya absen lagi hari ini ya, tanggal 16 ya di kantor saya ya. Jadi waduh ya, ya mohon dicairkan gaji saya Bapak Menteri atau Menteri Keuangan ini, biar absen kita dulu. Aduh, cek kamar. Ya, barusan ya, ini lihatlah ya, saya absen ya, tanggal 16 April ya 2024 ya. Jadi ya ini dia ya, jadi saya bukan saya melihat pidananya apa yang dilakukan Bupati sama Sekda Karo. Saya lihat saya butuh gaji saya selaku PNS ya, itu aja dikembalikan sudah. Bila perlu saya minta maaf mau sama siapa semua ya, karena tidak ada itu ya, tidak ada kesalahan ya, kesalahan apapun semua tidak ya. Tapi kalau ada kesalahan teknis ya udah perbaiki teknisnya ya. Ini akibatnya anak saya ini ya, anak saya kebetulan 2 SMA ya, ini tamat SMA ini. Aduh, udahlah Pak, tunda aja dulu saya setahun, nggak usah kuliah lah saya katanya. Jadi kebetulan ini ya, Ibu Bupati, Bapak Menteri Dalam Negeri, Bapak Presiden ya, DPR RI atau siapapun semua ya, Menko Polhukam ya. Kebetulan Menko Polhukam saya ini ketua saya ini ya, saya orang Forki ya, saya Federasi Olahraga Karate di Indonesia ya, saya Kabid Bimpres Karate Kabupaten Karo dan mantan atlet karate Sumatera Utara dari kecil ya. Jadi ketua saya Menko Polhukam RI ya, Bapak Hadi ya, Jenderal Hadi ya. Jadi siapa yang bisa menolong lah, ini udah keterlaluan ini. THR 2 tahun, gaji 13 2 tahun, gaji ratusan juta dirampas, ini keterlaluan ya. Anak-anak saya ini kasihan ya, anak-anak saya ini minta nggak sekolah lagi ya, bensin saya ini selalu res ini ya. Waduh ya, salam menjuah ya, menjuah tanah Karo semalam ya. Saya tetap ya tidak berharap pada siapapun ya, memang masalah lagi di Polda Sumut ya, tahu kalau pemegang kekuasaan ya menyalahgunakan ya. Yang pasti Bupati dan Sekda Karo tinggal beberapa bulan lagi menjabat di Kabupaten Karo ya. Jadi mudah-mudahanlah Polda Sumut ya, Bapak Kapolda ya, tolong saya Pak Kapolda ya, Bapak Kapolda Sumut, Bapak Wakapolda Sumut ini minta diluruskan ini Pak ya. Anak-anak saya pun ini udah terbengkalai ini sekolahnya ya. Jadi mudah-mudahan Pak ya, saya tetap berharap ya, duduk di kaki Tuhan ya, puji Tuhan ya, sehat-sehat kita semua. Tuhan memberkati ya. Salam menjuah ya dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara ya, dari kantor saya ini. Kantor saya Dinas Perumahan Rakyat ya, kawasan pemukiman ya. Itu buktinya ya, barusan saya absen ya. Jadi kepada BKN ya, BKN Badan Kepegawaian Negara Jakarta, saya sudah sampai kemarin di sana ya.
Badan Kepegawaian Negara mengatakan PNS saya masih aktif, gaji saya masih aktif, dan saya tidak bisa diberhentikan oleh Bupati. Kenapa? Kasus saya kasus non kriminal murni dan sudah selesai saya jalani ya. Jadi biarlah ya, biar ya, saya udah ya berapa paket proyek ya 500-an sudah ada saya bawa di Tanah Karo semalam ya. Jadi menjajuah Tanah Karo semalam lagi ya, dari ibu kota Jakarta ya, Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ya. Hari ini 22 November ya, saya di BKN ya, Badan Kepegawaian Negara ya. Ini ya, setelah gaji saya di-stop 100% oleh dengan SK Bupati 8 Agustus 2022 ya, sampai hari ini udah 1 tahun 3 bulan gaji saya di-stop 100% ya. Saya belum pernah dipecat ya, jadi saya ya laporlah ya di sini ya, opungnya kepegawaian ya. Jadi saya ke Jakarta ya, ke Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ya, setelah 9 bulan ya di BKN Regional 6 Medan tidak selesai ya. Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karo Sumatera Utara kerjanya selalu marah-marah, sedang ngamuk-ngamuk ya. Di sini tidak ada ngamuk-ngamuk ya, sopan ya, kita disambut dengan baik ya, karena mereka tahu saya seorang ya abdi negara ya, dan saya bukan koruptor ya. Saya hanya kasus undang-undang ITE ya, saya korban kriminalisasi ya. Jadi PNS itu kalau belum pernah dipecat tidak boleh diambil gajinya 100% ya. Kata Kepala Kepegawaian Karo dikembalikan ke negara, bukti pengembaliannya tidak ada ya, tidak boleh ya. Kalau belum dipecat tidak boleh diambil lebih gaji 25% ya, 75% itu untuk keluarga ya. Menjuah-juah Tanah Karo semalam, menjuah-juah ya 20 November ya 2023. Salam dari Badan Kepegawaian Negara ya, menjuah-juah Tanah Karo semalam ya. Salam Lameger ya, menjuah-juah. Pak Sarifin Bangun ini beliau tokoh dari Binjai, Tanah Karo Medan gitu ya, yang kena kasus ITE. Saya sebagai orang yang ikut membuat dan terlibat dalam proses pembuatan ITE waktu revisi itu, merasa ikut bertanggung jawab bahwa beliau sebenarnya tidak bersalah, tapi ada cara implementasi yang kurang pas waktu itu. Implementasi di pengadilan itu kurang pas, dan itu sering kali terjadi seperti itu. Makanya saya ingin membantu beliau, apalagi kasusnya sampai kasus terkait dengan status beliau sebagai ASN ini bermasalah sampai sekarang, gaji nggak dibayarkan. Ini zolim, ini persoalan zolim. Makanya harus ada penyelesaian terhadap kasus Pak Sarifin Bangun, terutama hak-haknya sebagai ASN. Ketika undang-undang ITE dipakai untuk mengadili dia saja banyak salahnya, minimal dalam opini saya dan pandangan saya sebagai orang yang tahu persis tentang undang-undang ITE. Yang kedua adalah setelah selesai mendapatkan hukuman masih dihukum lagi, yaitu apa? Ini adalah hukuman kedua ini, yaitu hukuman tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagai ASN. Dia tidak diberhentikan ya ketika ada kasus, tapi juga tidak diberikan gaji. Itu persoalan yang sangat bermasalah. Nanti bisa dicek itu di BKN itu. Begitu ya Bapak Ibu, ini teman dari Medan ini harus dibantu, dan ini memang ada masalah yang boleh dikatakan salah di dalam melakukan penerapan aturan. Ya, baik. Saya Hendri Subiakto, Profesor, guru besar dari UNAIR. Dulu saya staf ahli Menteri Kominfo. Siap. Selama 15 tahun. Baik, terima kasih Bapak. Kota Prestasi saat ini terkait saya korban kriminalisasi Indonesia. Kenapa saya berani saya korban kriminalisasi? Saya telah bicara bertahun-tahun dengan Bapak Subiakto, seorang ketua revisi Undang-Undang ITE Indonesia. Ya, jadi
saya terima 2 tahun tambah 2 tahun, berarti saya terima 2 tahun penjara. Apa kata Profesor Indonesia ini? Setengah jam pun saya terlalu lama ditahan. Karena secuil pun saya tidak ada salah. Oke, saya sudah jalani hukuman saya. Penjara terus di 3 kabupaten Sumatera Utara selama setahun pun saya sidang selama Dari depan. saya berada di sel Polres Karo. Nah, saya sudah bebas. Saya sudah bebas. Kenapa hukumannya kok lebih berat dari 4 tahun lagi? Saya di luar. Saya seorang yang apapun tidak saya terima, rupiah. Nah, saya dari negara. Lalu olah TKP-nya kalau hidup propam itu selalu jalan. Terus apalagi pernah minta datang kepada saya, ya saya terharu, saya mengikuti ya, kebetulan saya bukan orang politik, tapi saya suka dengan cerita bagaimana pejabat. Saya profil Pak Mahfud saya tahu, saya yakin dengan ketemu dengan Pak Mahfud aja saya sudah selalu percaya, apalagi di saat ini saya selalu diancam dipecat atau dikembalikan ke penjara. Tetapi dengan melihat muka Bapak Mahfud, saya tidak takut lagi dipecat, saya tidak takut dikembalikan ke penjara. orang Indonesia Terima kasih. udah dimaksudkan nggak boleh beramah. Tanggung jawab atas demo saya. Jangan paksa saya mengambil bensin untuk melakukan bakar diri. Saya tanya bapak-bapak Satpol PP, apakah kalian setuju saya membakar diri di sini? Setuju kalian biar saya ambil bensin? Ya, saya tidak mau riuh, tapi saya akan membakar diri kalau kalian setuju. Enggak ya bang. Ya, Tenang Kapolda. saya akan membakar diri. Tenang Kapolda Pak. Tenang. Ya, terima kasih. Tenang. Ya, terima kasih ya. Tenang Kapolda Pak. Surat sudah masuk tiga hari yang lalu. Ya, kondisi saya betul-betul sangat tergeletak. Tapi terima kasih kepada kepegawaian di sini, para pegawai yang selalu sangat perhatian kepada saya. Ya, terima kasih. Aku hanya dari Satpol PP. Selamat siang ya, di sini saya mohon ya, kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara ya. Jadi saya kemarin sudah membuat ya pengaduan masyarakat menyangkut gaji saya ya, kerugian yang hampir 150 juta di mana gaji saya telah hilang ya, hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun lamanya saya sudah mengadukan ke Polda Sumatera Utara ya. Bapak Kapolda yang terhormat, ini pertanggal 15 Maret ya, hari ini sudah Juli, sudah 4 bulan Pak ya. Memang tadi saya teleponan juga sama penyidik Polda Sumatera Utara ya, mudahan Pak ya saya bisa ditanggapi ya mengenai gaji saya selaku ASN yang hilang, karena gaji saya itu adalah uang dari negara ya. Salam hormat buat Bapak Kapolda Sumatera Utara dari pemerintahan Kabupaten Karo, dari Kabupaten Karo ya, Sumatera Utara ya. Jadi mudah-mudahan Pak ya dumas saya bisa ditanggapi ya, bagaimana ya berkas saya sudah diperiksa ya Bapak Menko Polhukam RI saat itu, Bapak Mahfud MD, di mana menyangkut gaji saya adalah perbuatan pidana ya, hampir 200 juta ya, hampir 150 juta ya, hampir 2 tahun, dan satu lagi ya kepada Sekda dan Bupati Karo ya, di mana ya, hai Bapak Sekda, hai Ibu Bupati, di mana ada di Indonesia ini seorang pegawai negeri sipil kasus tidak berencana diberhentikan ya, tidak ada ya kasus tidak berencana tidak bisa diberhentikan ya, undang-undang ITE ya. Jadi kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara mohon Pak ya, mohon agar ditindaklanjuti ya pengaduan saya di Polda Sumatera Utara ya. Salam hormat buat Bapak Kapolda Sumatera Utara, salam dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara ya. Gaji saya dari negara
lenyap, ya dirampok, dirampas, ya hampir 2 tahun. Gaji ke-13 2 tahun, gaji THR 2 tahun. Ya, salam hormat saya ya kepada Bapak Kapolda Sumatera Utara, ya CQ Bapak Kapolri Indonesia, ya menjuah-juah saya ASN Karo Saripin Bangun. Ya, salam juah-juah dari Kabupaten Karo. Ya ini. Ya kalau Bupati Karo sama Sekda Karo tinggal beberapa hari lagi ya. Tinggal beberapa hari lagi. Bupati, saya dan Sekda sama-sama ditempatkan negara di pemerintahan Kabupaten Karo. Ya dan punya keterbatasan ya seorang bupati. Ya tidak bisa serta-merta ya memberhentikan atau bagaimana, tidak bisa. Ya saya kasus tidak berencana, tidak bisa diberhentikan. Ya menjuah-juah, ya menjuah-juah.